Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggit Agung Wisnu Firmansyah dari kelas TI 3D. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil dari praktikum modul 14 yaitu tentang controlling 3D animation. Oke, langsung saja pada praktikum yang pertama yaitu configuring a characters avatar and idle animation. Langsung ke Unity praktikum pertama. Di sini ada MS Laser, kemudian ada SWOT Riddle-nya. Nah, pada MS Laser-nya, pada menu rig, pada animation type-nya kita pilih humanoid, kemudian avatar definition-nya kita pilih yang create from this model. Kita samakan untuk yang SWOT Rifle Aiming Idle. Kita setting sama seperti yang tadi, kemudian kita ke tab animation. Di tab animation kita setting untuk loop time-nya kita centang, kemudian loop pause-nya centang. Kemudian pada root transformation, rotation, back into pose kita centang. Kemudian sama untuk yang position Y. Kemudian yang untuk yang exit-nya kita tidak perlu mencentangnya. Kemudian kita kembali pada MS Laser-nya. Ya, pada MS Laser jika kita klik on figur avatar maka akan seperti ini. Terdapat beberapa komponen seperti body, head, left hand, dan right hand. Nah, kita down saja. Kemudian kita membuat animasi. Kita tambahkan state baru yaitu idle ini. Pada motionnya kita pilih yang rifle aiming idle yang tadi ya. Oke, setelah itu kita kembali, kita drag MS Laser ini ke hierarki project-nya. Kemudian kita add komponen animator. Kemudian kita setting untuk controllernya, pilih yang main karakter, dan avatarnya MS Laser, tipenya itu sendiri. Oke, langsung saja kita demokan hasilnya. Nah, ketika kita play maka playernya ini akan seperti membidik ya ketika mau menembak. Jadi posisinya sama seperti aiming ini, rifle aiming idle ini. Oke, selanjutnya kita ke praktikum yang kedua. Moving your character with root motion and blind trace. Yang pertama kita import dulu projectnya, asetnya ya. Kemudian kita klik yang rifle run-nya. Kemudian kita samakan untuk settingnya humanoid pada animation type-nya dan create from this model pada avatar definition-nya. Kita atur sama seperti ini untuk komponen yang selanjutnya. Kemudian pada tab animation kita juga samakan untuk settingnya, loop time-nya kita centang seperti ini. Nah, kita coba play untuk animasinya. Di sini terdapat beberapa pergerakan. Nah, untuk run backward gerakannya seperti ini. Untuk strafe gerakannya seperti ini. Nah, ada beberapa gerakan di sini. Kemudian setelah itu kita ke animator, kita membuat state baru yang bernama move. Pada move ini terdapat blend tree. Nah, di blend tree ini pada motionnya kita tambahkan komponen-komponen yang tadi.
gerakan tadi kita tambahkan, kemudian kita atur seperti ini. Nah, setelah itu kita kembali ke MS Laser-nya. Kita tambahkan komponen karakter controller, kita atur slope limitnya menjadi 45, step offset-nya 0,3. Kemudian kita juga membuat script baru bernama basic controller ini. Di sini berfungsi untuk mengatur yaitu controllernya. Ada transition time, speed limit, move diagonally, mouse rotate, dan keyboard rotate. Kemudian void start, controller mendapatkan komponen karakter controllernya, kemudian untuk anim mendapatkan komponen animatornya. Untuk void update-nya seperti ini. Kemudian kita tambahkan ya plan di sini. Oke. Kita akan menjalankannya. Nah, ketika kita play maka kita sudah bisa menggerakkan playernya menggunakan keyboard WASD. Sama seperti arah, kita bisa menggerakkannya. Dan jika kita lihat pada kakinya, gerakan kakinya sama seperti komponen-komponen yang sudah kita tambahkan tadi pada state move tadi ya, pada motionnya. Oke, mungkin itu untuk yang praktikum kedua. Kemudian kita ke praktikum yang ketiga, yaitu mixing animation with layers and mask. Langkah yang pertama kita upload dulu asetnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga atur seperti tadi ya, rig, humanoid, dan create from this model. Kemudian animasinya juga sama. Hampir sama seperti praktikum yang kedua tadi, cuma di sini terdapat tambahan dua komponen, yaitu fire dan granat. Kita tambahkan state baru fire dan granat. Pada fire-nya motionnya kita setting ke firing rifle. Kemudian untuk yang granatnya, motionnya kita pilih yang toss grenade. Kemudian pada fire ke nulnya, kita exit time-nya kita centang, kemudian condition-nya fire-nya false. Sedangkan untuk yang kondisi sebaliknya, exit time-nya kita hilangkan centangnya, untuk condition-nya fire-nya true. Kemudian untuk yang grenade-nya, grenade ke null, exit time-nya centang, kemudian condition-nya grenade sama dengan false. Untuk yang null ke grenade, exit time-nya kita hilangkan centangnya, kemudian condition-nya grenade-nya true. Di sini juga ada body mask-nya. Nah, pada bagian bawah kakinya berwarna merah, kemudian yang bagian atas tubuhnya berwarna hijau. Oke, kita langsung demokan saja karena hampir mirip seperti praktikum yang kedua, cuma terdapat dua tambahan aiming dan grenade tadi. Kita play. Nah, ketika kita klik keyboard F, tombol F pada keyboardnya, maka akan menampilkan animasi seperti melempar granat.
Nah, seperti ini animasinya. Oke, mungkin cukup itu untuk yang praktikum ketiga. Kita lanjut ke praktikum keempatnya, yaitu organizing state into substate machines. Pada praktikum yang keempat ini sama seperti praktikum ketiga, melanjutkan praktikum yang ketiga. Namun di sini ada tambahan dua komponen, yaitu turn left dan turn right 45 degrees. Oke, kita atur samakan seperti yang praktikum sebelumnya. Pada animation tab-nya humanoid seperti ini. Kemudian pada tab animation kita juga samakan untuk settingnya seperti ini. Kita atur juga untuk yang turn left-nya. Kemudian kita ke tab animator. Di parameternya kita tambahkan yaitu turn left dan turn right. Kemudian di sini kita create new state baru, yaitu turn left dan turn right. Untuk turn left-nya motionnya kita atur yang turn left, kita sesuaikan. Untuk turn right-nya juga yang turn right. Kemudian untuk anak panah dari turn left ke base layer, base exit tab-nya kita hilangkan centangnya. Untuk conditionnya turn left-nya false. Untuk yang sebaliknya conditionnya turn left-nya true. Kemudian yang dari turn left ke base layer, conditionnya turn left false. Kemudian yang sebaliknya conditionnya turn right-nya true. Oke, langsung saja kita play. Hasilnya sama, kita juga masih bisa menggerakkan playernya. Namun bedanya di sini ketika kita klik tombol key di keyboard, playernya ini akan memutar tubuhnya seperti ini. Nah, kemudian ketika kita ketik E, maka playernya akan memutar ke kanan, kebalikan dari tombol key tadi. Oke, itu untuk yang praktikum keempat. Kemudian selanjutnya praktikum yang kelima, yaitu transforming the character controller via script. Untuk yang karakter 5 melanjutkan dari praktikum yang keempat. Di sini terdapat komponen tambahan, yaitu rival jump. Nah, di rival jump ini kita samakan settingnya seperti yang langkah-langkah sebelumnya. Kemudian kita ke animator, kita tambahkan lagi parameternya yaitu jump. Dan di sini kita juga membuat state baru yaitu jump. Nah, pada motion kita pilih yang rival jump-nya, kita sesuaikan. Dan untuk yang anak panah dari jump ke move-nya, hash exit time-nya kita hilangkan centangnya, kemudian condition-nya jump yaitu sama dengan false. Oke, langsung saja kita demokan untuk hasilnya. Hasilnya ketika kita klik tombol space di keyboard, maka playernya akan melompat. Nah, seperti ini.
sesuai dengan gerakan dari komponen revolve jam tadi. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan untuk hasil dari praktikum modul 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.